semua, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang kalimat efektif, paragraf efektif. Mungkin dari kita semua tidak asing ya mendengar apa itu kalimat efektif, paragraf efektif. Mungkin yang tidak asing itu kata-kata kalimat, paragraf, ya pastinya nggak asing ya. Nah, di sini kita akan membahas kalimat efektif dan paragraf efektif. Nah, oke, ini biodata saya ya. Jadi nama saya Kezia Priscila Sialoho, NIM 240503601 dari kelas A Program Studi Pendidikan Fisika. Nah, di sini saya membahas kalimat efektif paragraf efektif dalam pendidikan bahasa Indonesia dengan dosen saya Bu Nina Queen Hadi Putri. Nah, di sini saya akan membahas tentang kalimat efektif. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu latar belakangnya. Nah, latar belakang dari kalimat efektif dan paragraf efektif merupakan dua elemen kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Dalam dunia pendidikan dan komunikasi, kalimat efektif dan paragraf efektif memegang peran penting. Penguasaan keduanya menunjang terbentuknya komunikasi yang lancar dan mudah dipahami. Dengan kalimat dan paragraf yang baik, pesan dapat tersampaikan dengan jelas, meningkatkan efektivitas penyampaian informasi, dan memikat perhatian pembaca. Nah, inilah latar belakang dari kalimat efektif dan paragraf efektif. Nah, selanjutnya tujuan pembahasan. Nah, harus tahu nih apa sih gunanya ngebahas ini ya kan? Tujuannya yang pertama mengetahui pengertian kalimat, paragraf dan efektif. Yang kedua, mengetahui pengertian kalimat efektif dan paragraf efektif. Ketiga, untuk mengetahui tujuan kalimat efektif dan paragraf efektif. Nah, jadi apa sih guna tujuannya dibuat kalimat efektif dan paragraf efektif? Nah, kita pelajari di sini ya. Terus yang keempat, untuk mengetahui ciri-ciri dari kalimat efektif dan paragraf efektif. Kelima, untuk mengetahui contoh-contoh tentang kalimat efektif dan paragraf efektif. Keenam, untuk memahami perbedaan antara kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Dan selanjutnya adalah untuk mengetahui jenis-jenis dari kalimat efektif dan paragraf efektif. Nah, inilah tujuan pembahasan kita hari ini. Sekarang kita masuk ke pengertian kalimat efektif, kalimat paragraf dan efektif ya, pengertian kalimat, paragraf dan efektif. Nah, apa itu kalimat? Kalimat adalah aturan bahasa yang terdiri dari kumpulan kata yang disusun dengan pola tertentu untuk menyampaikan suatu makna atau pesan. Kalimat biasanya memiliki subjek dan predikat dan dapat terdiri dari satu atau dua atau lebih klausa. Ya, itulah pengertian dari kalimat. Oke, selanjutnya paragraf. Nah, paragraf adalah bagian suatu tulisan yang terdiri dari beberapa kalimat yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan gagasan atau tema. Nah, itulah paragraf. Dan terakhir adalah efektif ya, teman-teman. Efektif adalah sesuatu yang mampu mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan cara yang tepat dan efisien. Itulah efektif ya. Nah, setelah kita tahu pengertian kalimat, paragraf, dan efektif, kita lanjut ke pengertian kalimat efektif dan paragraf efektif. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun dengan baik dan mudah dipahami. Kalimat ini memiliki struktur yang jelas, menggunakan kata yang tepat, dan mengandung makna yang utuh. Ya, itulah kalimat efektif. Sudah tahu ya? Dan selanjutnya paragraf efektif. Nah, paragraf efektif adalah rangkaian kalimat yang saling berhubungan, membentuk satu kesatuan makna yang koheren dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, itulah pengertian kalimat efektif dan paragraf efektif. Oke, selanjutnya tujuan kalimat efektif dan paragraf efektif. Nah, jadi kita perlu tahu nih, segala sesuatunya harus punya tujuan, ya kan? Kalau tidak punya tujuan, ngapain sih dilakukan? Apa sih dibahas gitu ya? Nah, jadi tujuan kalimat efektif dan paragraf efektif inilah. Nah, kalimat efektif bertujuan untuk menyampaikan gagasan, informasi, atau perasaan dan dari penulis atau pembicara kepada pembaca atau pendengar dengan cara yang jelas,
tepat dan tidak menimbulkan salah tafsir. Oh, itu ternyata tujuan kalimat efektif untuk mempermudah kita ya. Paragraf efektif. Nah, paragraf efektif bertujuan untuk menyampaikan satu gagasan utama dengan dukungan kalimat-kalimat penjelasan yang relevan sehingga pembaca dapat memahami pesan dengan mudah dan jelas ya. Jadi, paragraf itu harus didasari dulu dengan kalimat-kalimat penjelas yang relevan ya. Oke. Selanjutnya dari tujuan kita perlu tahu ciri-ciri kalimat efektif. Nah, ciri-ciri kalimat efektif nih gimana sih ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri kalimat efektif dan paragraf efektif. Contohnya, kesepadan struktur. Nah, kesepadan struktur ini adalah kalimat harus memiliki keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Contohnya, kalimat harus memiliki subjek dan predikat yang jelas serta tidak ada subjek ganda. Nah, itulah kesepadanan struktur. Yang kedua, kehematan kata. Ya, kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan dan tidak perlu. Nah, berarti dia nih jelas padat ya. Jadi contohnya, semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Nah, itulah contoh dari kehematan kata. Terus, kesejajaran bentuk. Nah, kesejajaran bentuk ini yaitu kalimat harus memiliki bentuk yang paralel. Misalnya, dia suka membaca buku dan menulis cerita. Nah, lebih efektif daripada dia suka membaca buku dan menulis cerita-cerita, ya kan? Jadi lebih bagus yang tadi dia suka membaca buku dan menulis cerita. Nah, terus ketegasan makna. Nah, ketegasan makna ini adalah kalimat harus jelas dan tidak ambigu ya, tegas ya, ketegasan makna. Contohnya, dia pergi ke pasar untuk membeli buah. Nah, jelas ya, dia pergi ke pasar untuk membeli buah. Nah, kalau yang tidak efektif bisa seperti ini, dia pergi ke pasar untuk membeli sesuatu. Nah, tidak jelas ya sesuatunya itu apa gitu ya. Kalau yang tadi jelas membeli buah. Nah, oke, lanjut. Kelogisan kalimat. Nah, kelogisan kalimat ini adalah kalimat harus logis dan masuk akal ya. Namanya logis pasti harus masuk akal ya. Nah, contohnya, karena hujan kami tidak jadi pergi ke taman. Nah, jadi itulah kalimat efektifnya. Kalau kalimat tidak efektifnya bagaimana? Karena hujan, kami tidak jadi pergi ke taman yang indah itu. Nah, itu tidak efektif. Jadi efektif itu harus singkat, jelas, dan padat dan bisa mudah dimengerti. Nah, selanjutnya itu ciri-ciri kalimat efektif ya. Dan ini selanjutnya kalimat paragraf efektif. Nah, kalimat paragraf efektif yang pertama kesatuan gagasan. Nah, kesatuan gagasan. Nah, paragraf hanya membahas satu ide pokok atau gagasan utama. Nah, semua kalimat dalam paragraf tersebut mendukung ide pokok tersebut. Nah, itulah pengertian dari kesatuan gagasan. Terus kelanjutannya koherensasi. Koherensi ini adalah hubungan antara kalimat dalam paragraf harus logis dan saling berkaitan. Kalimat tersebut harus tersusun secara sistematis sehingga pembaca dapat mengikuti alur pikiran penulis dengan mudah. Nah, itu koherensi. Oke. Selanjutnya kelengkapan. Nah, kelengkapan ini apa? Kelengkapan ini paragraf yang harus memiliki kalimat utama yang jelas dan kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama tersebut. Nah, jadi dia memiliki kalimat yang jelas agar mendukung kalimat utama. Nah, selanjutnya adalah kepanduan. Nah, kepanduan ini biasanya kalau kita tahu nih paragraf yang tidak bertele-tele ya sudah dipandu. Nah, jadi menggunakan kata-kata yang tepat dan efisien. Nah, itulah kepaduan. Nah, jadi kalau dia terpadu otomatis dia tidak bertele-tele. Dan yang terakhir adalah keringkasan. Berarti kalimat yang ringkas dan dapat mudah dipahami dan tidak dia menggunakan kata-kata ambigu atau berlebihan. Nah, itulah ciri-ciri paragraf efektif. Nah, selanjutnya kita ke contoh kalimat efektif dan paragraf efektif. Nah, contohnya ya kalimat efektif.
mahasiswa itu rajin belajar di perpustakaan. Nah, bagaimana dengan peraga efektifnya? Nah, kita baca di sini ya. Mahasiswa itu rajin belajar di perpustakaan. Ia selalu datang tepat waktu dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca buku. Ia juga aktif bertanya kepada dosen jika ada materi yang tidak dimengerti. Hal ini menunjukkan bahwa ia sangat serius dalam menuntut ilmu dan ingin mencapai prestasi yang baik dalam studinya. Nah, inilah contoh peraga efektif. Nah, selanjutnya kalimat efektif tentang hewan pelihara saya adalah seekor kucing. Hmm. Bagaimana dengan peraga efektifnya? Nah, peraga efektifnya adalah hewan peliharaan saya adalah seekor kucing. Bulunya yang lembut dan warnanya yang putih bersih membuat saya selalu ingin mengelusinya. Ia sangat ramah dan suka bermain dengan bola. Kucing saya adalah teman setia yang selalu menemani saya di rumah. Nah, itulah contoh paragraf efektif. Nah, selain contoh, kita akan membahas perbedaan ya kan? Perbedaan perbedaan tentang kalimat efektif dan tidak efektif. Nah, bagaimana sih? Nah, ini contohnya. Nah, contoh kalimat tidak efektif. Ini kalimat efektif ya teman-teman, ini salah tulis. Contoh kalimat efektif. Dia pergi ke pasar untuk membeli sayur. Itu kalimat efektif. Kalimat tidak efektifnya adalah dia pergi ke pasar untuk membeli sayur yang segar dan murah serta banyak sekali yang dijual di sana. Nah, itu tidak efektif ya karena terlalu panjang ya, terlalu panjang. Nah, ini kalimat efektif. Di sini saya ada penulisan kata ya, seharusnya contoh kalimat efektif ya. Nah, selanjutnya semua siswa diwajibkan untuk membayar iuran. Nah, itu jelas padat ya teman-teman dan memiliki dapat mudah dipahami ya, memiliki makna yang langsung kita pahami. Nah, kalau yang tidak efektifnya bagaimana? Bagi semua siswa diwajibkan untuk membayar iuran. Nah, itu tidak efektif. Selanjutnya, Andi datang terlambat sehingga ia tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran. Bagaimana kalau tidak ada kalimat efektifnya? Yaitu Andi datang agak terlambat sehingga ia tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran. Nah, itu yang tidak efektif. Inilah perbedaan kalimat efektif dengan kalimat tidak efektif. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis kalimat efektif dan paragraf efektif. Nah, bagaimana sih jenis-jenisnya? Nah, jadi kalimat efektif dan paragraf efektif ini memiliki berbagai jenis, tergantung pada fungsinya dan tujuan penulisannya. Jadi, semuanya itu tergantung kita mau sesuatu yang bagaimana. Nah, di sini ada jenis-jenis dan caranya ya. Di sini saya cuma menuliskan jenisnya saja. Caranya nanti contohnya saya akan bahas. Nah, jenis-jenisnya ini memiliki karakteristik dan aturan penulis yang berbeda. Misalnya contoh kalimat deklaratif. Nah, kalimat deklaratif ini kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu informasi atau fakta. Nah, contohnya saya sedang belajar bahasa Indonesia. Berarti fakta ya, teman-teman. Nah, kalau kalimat interrogatif ya, interrogatif. Nah, itu kalimat yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Misalnya, apakah kamu sudah makan? Nah, itu contoh kalimat interrogatif. Terus selanjutnya kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif ini kalimat yang digunakan untuk memberikan perintah atau instruksi. Contohnya, tolong tutup pintu itu. Nah, itu kalimat efektif pada jenis kalimat efektif pada kalimat imperatif. Nah, selanjutnya jenis-jenis paragraf efektif. Nah, ini saya ambil bab 3, ada paragraf narasi, paragraf deskripsi, dan paragraf argumentasi. Nah, paragraf narasi ini adalah paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa secara kronologis, ya. Misalnya berarti dalam suatu kejadian. Contohnya, pada suatu pagi yang cerah, Andi berangkat ke sekolah dengan penuh semangat. Di perjalanan, ia bertemu dengan teman-temannya dan mereka berjalan bersama-sama. Nah, itu contoh dari paragraf narasi. Selanjutnya paragraf deskripsi. Nah, berarti dia paragraf yang menggambarkan suatu objek, tempat atau susunan secara rinci ya, mendeskripsikan ya, sehingga pembaca dapat membayangkan apa yang dideskripsikan ya. Berarti pembaca juga dapat memahami oh, seperti ini ya. Nah, namanya juga paragraf deskripsi berarti menjelaskan secara rinci. Contohnya, pantai. Pantai itu sangat indah dengan pasir putih yang halus dan air laut yang biru jernih.
Pohon-pohon kelapa yang tinggi menjulang menambah keindahan pemandangan. Nah, itu mendeskripsikan tentang objek, tempat, dan suasananya ya. Nah, selanjutnya adalah paragraf argumentasi. Nah, paragraf argumentasi yaitu paragraf yang berisi pendapat atau argumen penulis yang didukung oleh fakta atau data untuk meyakinkan pembaca. Yang namanya argumen ya, pastinya tentang pendapat ya, pendapat seseorang. Contohnya, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang baik. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya untuk berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat. Nah, itulah jenis kalimat efektif dan paragraf efektif pada paragraf argumentasi. Nah, inilah yang kita tahu jenis-jenis kalimat efektif dan paragraf efektif. Nah, terakhir kesimpulan. Wah, sudah tahap terakhir ya, kesimpulan. Nah, dari sekian yang semua kita pelajari, kita simpulkan bahwa kalimat efektif dan paragraf efektif sangat penting dalam penulisan untuk menyampaikan pesan dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Dengan menerapkan teknik-teknik yang telah dibahas dan meningkatkan kualitas penulis dan membuat karya tulis yang lebih efektif dan menarik. Nah, itulah tujuannya ya. Jadi ketika kita mau berbicara kepada siapapun, membuat sesuatu paragraf, nah kita harus tahu bagaimana sih caranya agar orang tersebut ini bisa memahami, yaitu dengan cara mengikuti metode kalimat efektif dan paragraf efektif. Nah, dari sini kita sudah memahami perbedaannya tadi ya, perbedaan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif, begitu juga dengan paragrafnya. Dan kita sudah tahu juga tujuannya tadi yang paling terpenting adalah dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Itulah tujuan kalimat efektif dan paragraf efektif. Dan next terakhir, wah terima kasih. Nah, terima kasih buat teman-teman semua, siapapun itu yang sudah mendengarkan penjelasan saya, semoga bisa bermanfaat dan mudah dimengerti. Saya Kezia Priskila Sialoho, izin mengundurkan diri. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di next time. Bye-bye.